Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel YouTube saya. Oke, terima kasih yang masih setia pantengin channel YouTube-nya. Salam untuk seluruh subscriber yang dimanapun Anda berada. Oh ya, ini udah 15.000 ya. Insya Allah nanti 2 unit lagi meluncur gift dari saya ya, insya Allah. Yang satu sudah saya kirimkan ke Sumatera dan alhamdulillah barangnya sudah sampai ya. Saya kasihkan gratis 1 unit kemarin, dan nanti masih ada 2 unit lagi. Semoga beruntung. Bagi yang mau, silahkan boleh subscribe channel YouTube-nya atau inbox di komentar atau di WA saya, komentar mau, nanti saya akan kocok ya. Mungkin enggak seberapa, tapi sebagai ucapan terima kasih saya akan berikan yang terbaik untuk seluruh subscriber saya. Oke, kali ini mau tes 1 kg pesanan dari Shopee ya. Ini mesin 1 kg, primer 1,6, sekunder 0,6 ya. 2 kapasitor ya. Setelannya seperti ini. Ini kalau 2 aki, setel atas kenceng, bawah kenceng nggak masalah. Tapi kalau 1 aki, saya sarankan setel bawah kenceng. Atas nggak usah kenceng-kenceng ya. Kalau kencengan dia nggak kuat getar karena cuma 1 aki aja ya. Saya kasih jelas dulu ya. Ini capit aki full chest 24 volt. Ini maksimal 30 voltan ya. 30 voltan ya. Ini 1 aki 12 volt ya. Ini maksimal 20 volt ya. 2 aki sisa. Stick kiri nanti yang di tangan kiri, nyambung kabel stick kiri. Stick kanan 1 kabel langsung nyambung ke besi kanan atau stick kanan ya. Dan ini 2 ini ya aki positif, sekaligus berfungsi sebagai saklar. Jadi nanti di stick kanan ada 3 kabel ya. Ini PS murni ya. Tapi kalau mau dibikin PS semi bisa aja. Nanti caranya stick kiri sambungkan ke sini PS semi. Nanti stick kanan dari saklar langsung stick kanan. Yang tadinya ini stick kanan jadi stick kiri kalau PS semi. Jadi kalau PS semi stick kanan hanya 2 kabel, saklar langsung setrum ya. Makanya saya kirimkan PS murni yang saklar hanya sebagai saklar, setrumnya khusus ngambil dari 1 output sekundernya ya. Itu kenapa saya bikin PS murni, karena ini sistem tenaganya kuat, jadi agak sedikit berbahaya ya. Oke, ini 2 kapasitor. Ada yang 3 kapasitor dan 2 kapasitor. Kalau 2 kapasitor, saya sarankan setelah diterima, jika Anda menggunakan 2 aki full chest, platinanya ini apinya besar. Terus kalau mau ngetes, saya sarankan pakai beban lampu ya, karena biar ada pemakaian dan platinanya itu halus, suaranya getarannya halus. Kembali lagi, jika Anda 2 aki full chest, saya sarankan tambahkan ini 10 mikrofarad lagi di kapasitornya ya. Dia nanti lebih stabil. Ini lebih halus, suaranya lebih mendem, peredam di platina, dan tenaganya juga bisa lebih kuat ya. Tambahkan 20 kapasitor, 20 mikrofarad nggak masalah ya. Maksimal 40 mikrofarad ya. Untuk 2 aki full chest. Tapi kalau untuk 12 volt atau 2 aki sisa, cukup 2 kapasitor nggak apa-apa ya. Kalau mau lebih bagus lagi, tambahkan 10 mikrofarad lagi. Oke, kita langsung tes beban ya. Oke, kita udah sambungkan. Ini 12 volt ya. 12 volt minus. Yang ini 24 volt. Ini belum terpakai, kita bisa cantolin aja ini ya. Jadi capit aki yang terkirim itu yang di 24 volt ya. Jadi nanti 12 voltnya bisa diputus, di join, digantian nggak masalah ya. Atau enggak ada buat 1 kabel capit aki lagi ya. Saya pakai tes 200 dulu. Ini 12 volt ya. Akinya aki kering. Nih, aki kering 10 ampere 12 volt.
12 volt 10 ampere ya, betul. Oke, ya tes. Ini 200 ya. Nah, tungguin aja. Ya. Ini setelahnya agak kenceng bawah ya. Jarak spool kisaran 2 mili saja. Jadi jarak spool saya sarankan 2 milian aja ya. Jarak sini 2 mili saja. Maksudnya itu biar nggak terlalu jauh. Bisa kencengin lagi gimana ya? Oh ya. Kita tes di 500 dia ngangkat nggak? Kalau nggak nyala sama sekali berarti kurang kuat. Nah ya, dia tetap ngangkat ya. Cuman tingkat keterangan lampunya dia 30%-an ya, sampai 200. Nah, kecuali jika dikasih beban 500 dia nggak nyala sama sekali, berarti ini spoolnya kurang bagus. Tapi ini alhamdulillah kuat ya. Nah ini kalau dikencengin dia akan redup, nggak kuat getar ya, nggak kuat getar dia kalau dikencengin. Berarti ini nah. Berarti ini spoolnya mantap nih ya. Saya bilang kalau spool Anda bagus tapi tidak disupport dengan kapasitor yang cukup dan platina, maka spool yang bagus hasilnya juga nggak akan bagus. Maksudnya nggak akan bagus kalau spoolnya bagus cuma dikasih kondensor 10 atau 20, ngangkat 500 volt dia kurang kuat. Jadi perlu diperhatikan bahwa besarnya kapasitor ini mempengaruhi dari kinerja spool ini ya. Oke, kita mau tes 24 volt. Kita siapkan dulu akinya 24 volt. Kita pakai 2 aki. Ini aki kering semua ya. Aki kering semua, yang satu 10 ampere, satu 12 ampere ya. Saya belinya. Ini masih di 12 volt. Ini 24-nya belum pakai, saya pakai. Artinya di 24 volt sisa ya. Kita tes, nanti kalau kurang stabil kita tambahkan satu kapasitor lagi. Oke ya, kita tes di 1000 langsung ya. Nah, mantap nih. Nah, di sini terlihat api platina masih agak besar ya. Aki platina masih agak besar. Solusinya gimana nih? Solusinya ini di 12 volt sisa ya. Masih di 12 volt sisa, belum di 24 volt full charge. Solusinya kita tambahkan satu kapasitor lagi, 10 mikrofarad lagi yang saya bilang, karena ini paket terkirim hanya 2 kapasitor. Di 1000-nya mantep nih. Ya. Ya. Ini spool primernya 1,6 mili, sekundernya 0,6 mili ya. Jadi kalau di sini lampunya terang, udah saya jamin pasti jos. Kecuali primernya 1,6 mili, sekundernya 0,4, dia nggak bakalan kuat ngangkat beban seterang ini ya. Maksudnya seterang ini dan sespontan ini. Kenapa? Karena kalau sekundernya kecil, dia akan ngangkat bebannya itu berat sekali. Diibaratkan seperti anak kecil, anak 6 SD suruh manggul
beban ya. Anak kecil kelas 6 SD suruh manggul beban 30 kilo, dia akan berat sekali ngangkatnya ya. Tapi misalnya anak SMP kelas 3 suruh ngangkat beban kelas 30 kilo, itu juga enteng. Seperti itu gambarannya ya. Semakin kecil sekunder nanti akan berpengaruh kepada output yang dihasilkan ya, meskipun primernya besar. Ingat ya, sekundernya itu berpengaruh. Sekunder semakin besar, dia ngangkat bebannya akan lebih cepat, spontannya itu ya. Nah, kita tes tambahkan 1 kapasitor lagi. Nah, ini 10 mikrofarad ya. Mau merek apa aja silakan. Ini 12 mikrofarad ya. Pokoknya tambahkan ya, 12, 15 enggak masalah ya. Enggak masalah, yang penting maksimal itu 30 mikrofarad ya. 30 mikrofarad maksimal ya. Ini hanya saya jumper aja. Jadi pemasangannya, satu taruh di platina atas, satu taruh di platina bawah seperti ini. Cukup. Nah, ini udah otomatis connect ya. Ini saya jumper aja, hanya saya jumper. Nah, platina apinya dia lebih kecil ya. Jangan lupa sering haluskan ketika sudah kasar ya. Tuh, ini masih sedang setelahnya, mantap nih. Ini 1000-nya mantap nih, 1000-nya mantap nih. Mantap ya, 1000-nya nih mantap sekali ya. Dia sekali tet langsung biar gitu. Jadi daya kejutnya ini spontan banget ya. Nah, kita mau tes apa perubahannya ketika tambahan 10 mikrofarad lagi, 12 mikrofarad lagi. Kita jadi 4 kapasitor ya, kita tes ya. Oke ya, kita tambahkan nih 12 mikrofarad lagi jadi 4 kapasitor ya. Kalau mau tahu nanti lebih stabilan mana ya, 4 kapasitor nih ya. Nah, ini platinanya dia akan lebih halus lagi. Kalau seperti ini kita bisa setel kenceng lagi setelannya, dia akan lebih naik lagi voltasenya ya. Kita setel kenceng lagi. Loh. Ingat ya, ini kalau kasar haluskan, nanti dia akan lebih jos lagi gitu ya. Tuh. Ini kalau kita pakai 4 kapasitor 24 voltnya lebih jos lagi ya. Jadi semua mesin saya yang terkirim, kalau 2 kapasitornya dia 24 voltnya, platinanya itu besar apinya, solusinya gampang ya, bukan masalah 10 kilonya jelek, karena kurang support dari kapasitornya ya. Saya sarankan pakai kapasitor. Kalau pakai kondensor Anda butuh puluhan ya, mungkin hampir 90 lebih ini ya. Harganya berapa ya bandingkan dengan ini ya, nilai dan cara kerjanya sama ya. Kita tes ya, kita kencengin lagi, ini masih bisa. Ini mantap nih 1000-nya nih ya. Saya nggak tes di 500 ya, kan udah pasti jos. Tapi ingat ya, semakin Anda setelannya agak kencang, semakin outputnya tinggi, akinya nanti juga akan boros ya. Kalau mau praktis, pakai aki yang 10 amperan seperti ini, yang kering, aki kering ya, juga bagus ya. Nah ya, dari tadi kita tes di ini masih di 12 volt ya. Jadi 12 volt ini fungsinya bisa juga 24 volt. Kenapa saya bikin seperti ini? Karena kalau 24 voltnya cuma satu jabit aki, ini untuk 12 volt dan 24 volt,
ketika aki kita ini udah drop 24 voltnya udah jelek, makanya saya antisipasi. Jadi di 24 volt sisanya masukkan di 12 volt ya. Saya jamin jos terus strumanya. Ini 24 volt full charge, kita coba nih. Ini juga sama kuatnya ya. Nah, ini 24 voltnya udah drop ya. Tuh. Nah, jadi kalau di 24 volt full charge kita main bisa dikencengin dari sini. Tapi kalau di 12 volt sisa 12 volt atau 24 volt sisa, kita mainnya jangan kenceng dulu karena inputnya itu masih terlalu tinggi. Ini di 24 volt full charge kita bisa main kenceng nih. Ini sama-sama mantep. Nah, kalau di 24 volt charge bisa setelan bawah kenceng, atas kenceng. Tuh. Mantep kan? Nah, jadi ketika 24 volt full charge-nya ini udah mulai drop, pindahkan. Misalnya ini setelannya udah kenceng-kenceng. Misalnya 24 voltnya udah drop, pindahkan ke 12 volt. Pakai 24 volt tetap. Tapi ingat, karena ini setelannya masih di 24 volt, setelan kenceng, kendorin dikit. Bawah aja dulu ya. Bawah kendorin dikit. Nanti kita setting ulang kencengin. Tuh, tenaganya sama sama yang tadi 24 volt full charge. Kalau kurang kenceng, kencengin dikit-dikit. Jos lagi sampai habis, nanti dua akinya di 12 volt ini ya. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi solusinya kalau mau main 24 voltan terus, saya sarankan harus tambahkan ini ya, langsung beli yang 20 mikrofarad kayak gini satu, nggak masalah ya. Oke ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.